pelayanan ini. Haleluya, sama-sama katakan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, hidup kita harus berubah dari sehari ke sehari. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Ya. Berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saya mau ambil contoh kepada saudara. Kalau ini pulpen, ya, ini pulpen, kemudian kita cat putih, pertanyaan, dia berubah apa enggak? Berubah? Hah? Berubah? Tidak. Tetap dia jadi apa? Pulpen. Ya. Nah, Bapak Ibu, perubahan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau ini gereja ini warnanya warna putih, kemudian nanti sore kita cat dia jadi warna merah atau katakan saja warna biru, pertanyaannya berubah apa tidak? Berubah? Tidak. Lantas apa dan bagaimana perubahan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Kalau saudara pernah belajar di SMP dan SMA mata pelajaran biologi, ya, ada yang disebut dengan metamorfosis. Ya, metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ya, apa itu metamorfosis? Perubahan dari kepompong menjadi apa? Kupu-kupu. Itu namanya apa? Metamorfosis. Artinya berubah dari 100%. Katakan amin. Puji Tuhan. Itulah yang akan kita pelajari, bagaimana seorang Zakheus dirubah oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka kitab kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Ini berbicara tentang Zakheus. Ya. Orang pendek. Ya, menurut survei orang terpendek di dunia ini lebih kurang 54 cm, 54,6 cm, usia 27 tahun. Lebih kurang segitu. Usia 27 tahun itu dari berkebangsaan Nepal. Ya. Berkebangsaan Nepal, 27 tahun, panjangnya atau tingginya berapa tadi? 54,6 cm. Coba di sini ada yang 54 cm. Coba dilihat dulu. Gak ada ya? Tentu saja nggak ada. Kalau ada nanti digendong pulang. Yang menggendong pasti dua. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita berbicara tentang Zakheus, ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, Zakheus ini adalah orang yang pendek. Ya. Pendek tapi jabatannya bagus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ya. Kalau kita enggak, Zakheus masih enak. Walaupun pendek, tapi apa? Kepala pemungut cukai. Kita tinggi tetapi apa? Ya, apa? Syukuri apa adanya. Puji Tuhan. Ya.
kita lihat Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Zakheus, berbicara tentang dosa dan keterbatasan. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang mau saya sampaikan, ya. Apa yang saya katakan nanti ulangi dalam hidupmu. Dan hari ini juga kamu akan sebutkan itu. Ya. Keterbatasanku tidak mampu membatasiku untuk datang kepada Dia. Sama-sama kita katakan satu-satu ya. Iya. Keterbatasan kita tidak mampu membatasi kita untuk tidak datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang menjadi keterbatasan saudara? Ya, apa yang menjadi keterbatasan saudara? Yakini keterbatasan itu tidak akan pernah mampu membatasi saudara untuk datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita berbicara tentang Zakheus di Lukas 19. Kita buka kitab kita, ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, kita buka kitab kita. Saya mau Bapak Ibu sama-sama kita membacanya, ya. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Ya, ayat yang pertama 1 ya. Iya, ayat 2. Oke. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Ya. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Zakheus itu apa artinya? Zakheus itu apa artinya? Jadi setiap nama mempunyai apa? Arti. Ya. Setiap nama mempunyai arti. Zakheus itu mempunyai arti apa? Tulus dan suci. Ya, Zakheus namanya apa? Tulus dan suci. Tapi ada kalanya Bapak Ibu Saudara, nama kita tidak sesuai dengan perilaku kita. Ada namanya si Lambo, tapi orangnya kasar. Ya. Ada namanya si Luhut, ada namanya si Ingot. Ya, ada namanya si Ingot. Ada murid namanya si Ingot, datang ke sekolah, guru tanya, Ingot, sini, mana PR-nya? Lupa Pak. Padahal namanya siapa? Si Ingot. Asli lupa aja tuh. Ya. Nama itu mempunyai arti. Ada satu suku di Sumatera Utara, kalau anaknya mau lahir, situasi apa yang dia alami pada saat itu bikin namanya. Pas melahirkan istrinya hujan deras, namanya siapa? Ya, hujan deras Susilowati. Ya, itu semua mempunyai makna. Ya, saya tidak tahu apa namanya Norbert, tapi pasti ada artinya. Saya buka di kampus memang nggak ada, saya bikin sendiri. Norbert itu artinya ganteng. Tapi bukunya belum diterbitkan. Nanti mungkin terbit tahun 2024. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita lihat Zakheus itu adalah suci dan tulus. Dan semua orang
bapak-bapak ini suka istrinya apa? Tulus dan suci. Ya, saya juga punya istri yang tulus, suci, baik, lembut. Ya. Saking lembutnya nggak tahu lagi melukiskannya di kertas. Ya, bapak ibu saudara-saudara yang dikasih nama Tuhan, Zakheus itu artinya tulus dan suci. Ya, tulus dan suci. Sama-sama lu katakan, saya mau tulus dan suci. Satu-satu ya. Sekali lagi, saya mau tulus dan suci. Saya mau tulus dan suci. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Bapak-bapak ini istrinya yang tulus dan suci. Betul Pak? Iya. Kira-kira suami yang di sini yang punya istrinya yang istrinya tulus dan suci, kira-kira pandangan Bapak lalu, kira-kira sudah tulus enggak istrimu dan suci apa enggak? Coba yang meyakini istrinya tulus dan suci, coba tunjuk tangan. Haleluya. Hanya 3 orang. Pak, pulang dari sini nanti hati-hati Pak. Ada sanksinya di rumah. Kalau nggak percaya Pak, lihat nanti telepon saya, Bu. Telepon nanti saya kalau suamimu melawan, ya karena dia bohong. Karena kamu adalah istri yang suci dan tulus. Bapak-bapak begini dia. Banyak bapak-bapak yang merenung saya lihat, ya. Nah, kita lihat ya. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ini Zakheus masih enak Pak. Walaupun pendek tapi apa? Tapi kaya. Daripada tinggi 2 meter 30 cm. Ya. Tapi apa? Ya, saya nggak tahu panjang-panjangan dalam hati. Kalau istri-istri ini atau si perempuan ini ditanya, mana pilih calon suamimu, pendek tapi kaya daripada tinggi tapi miskin? Ya, coba saudara bayangkan, memang pendek Pak tapi kaya, daripada tinggi tapi miskin. Saya tambah lagi Pak, ya, ini yang cewek-cewek ini kalau ditanya mana pilih, pendek kaya tapi botak. Anda boleh bayangkan udah pendek botak pula, bayangkan itu turun dari mobil. Ya, mau nanti istrinya gendong dari garasi. Oh, itu si pupek ini. Ya. Zakheus ini masih lumayan Pak, masih lumayan. Jujur saya katakan, walaupun pendek tapi apa? Kaya. Puji Tuhan. Ya kamu yang lajang-lajang ini, jangan kamu anggap karena kamu tinggi, cewek-cewek ini, ini, ya kan? Ganteng-ganteng tinggi, gak ada hashtag, nanti dibilang kere, ya. Biar kamu pendek walaupun botak, kalau banyak duitmu kamu dicari orang. Iya. Nah, dia itu pasti puas. Dia setuju. Nah, oke, di ayat yang ketiga. Ya. Satu, iya. Itu yang paling enaknya daripada seorang Zakheus. Ketika Yesus katanya melihat
Pertama Jericho. Terus apa katanya? Zakheus mendengar, kemudian dia penasaran. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus membuat Zakheus penasaran. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau cerita tentang dirimu harus orang penasaran. Katakan amin. Pemain musik yang pada di GPI Marina 1 mereka buta-buta. Ganteng apa begini? Ganteng, hidungnya mancung kayak Pinocchio. Ya? Harus penasaran. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oh, ada singa berapa? Di mana? Di GPI Marina 1. Berapa? Baru 9 bulan. Cantik apa enggak? Cantik kali, cantik betul. Cantik sekali. Hidungnya kayak mana? Mantul ke dalam. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mendengarkan kita orang harus penasaran. Katakan amin. Wah, mantap kali di GPI Marina 1. Siapa? Pak Bubasnya itu, kau papa ada, mantap, ganteng, baik. Mereka apa? Itulah aku nggak tahu. Penasaran. Ya, Zakheus penasaran melihat siapa? Yesus. Yang kayak mana Yesus? Maka Bapak Ibu Saudara mendengarkan GPI Marina 1 orang Jakarta sampai penasaran. Karena GPI Marina 1 terkenal dengan gereja yang masih horor. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Tanya Pak Sintua, pergi dia ke Pematang Siantar, hanya dibilang GPI Marina 1, GPI yang masih horor ya. Masih horor. Makanya pemain musik kita kadang-kadang bingung. Sampai kecepatan berapa ketukannya dia nggak tahu. Yang penting main libas. Karena pemain musik kita pendeta yang dia lihat. Karena Pak pendeta terus begini terus, ikuti terus, sampai begini, ya, sampai bingung siapa. Ini kecepatan berapa nih? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, GPI Marina 1 terkenal Mas Gorgon. Katakan amin. Puji Tuhan. Tanya nanti di mana-mana. GPI Marina 1 ya. Itu yang apa nyanyi yang Mas Gorgon? Iya. Karena di gereja lain kalau Tuhan Pano apa kan gini. Tuhan Pano Panado Kuaso. Kemudian di sini gini. Tuhan Pano Panado Kuaso. Tapi kalau di GPI Marina 1 lihat dari sama namanya. Jadi sangat luar biasa. Apalagi masih tua. Tembok Jericho juga hancur. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangankan tembok Jericho, tembok Berlin pasti hancur. Itu ada di gang sawah saya lihat tembok itu ditulis Berlin, tembok Berlin. Ya, mungkin si Berlin yang nulis itu, bukan sebagiannya. Ya, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Kamu juga GPI Marina 1 harus percaya, kamu harus penasaran orang apa sih Yesus ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama lu katakan, saya penasaran. Sekali lagi saya penasaran. Iya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil. Karena apa? Karena orang banyak, sebab badannya apa? Pendek. Pak, Bu, perhatikan ini. Ingin bertemu dengan Yesus, tidak ada yang membatasi saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan kau bilang gara-gara hujan. Kalau kau bilang nggak datang pertanyaan gara-gara hujan, ada payung kok. Jalan-jalan ada becak kok. Betul? Puji Tuhan. Ya, kecuali sakit.
Tapi sampai saat ini nggak ada berita sakit di GP Marina 1 saya. Semua sehat-sehat. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, di ayat yang keempat, terus. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang berkerumun melihat Yesus, tapi Sakeus itu pendek, tapi lihat usahanya sangat luar biasa. Apa katanya? Maka berlarilah ia mendahului. Wah, namanya orang pendek. Saya yakin mangikir juga ini. Namanya pendek. Dan binoto, aku yakin doa, budang doa mama budang ini sih. Yakin doa rohnya kayaknya ini tadi ini sih. Masukin. Jangan dibayang-bayangkan, Bu. Ya, karena badannya apa? Pendek. Ya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Bayangkan udah pendek, kecil lagi. Saya yakin keriting pula ini. Ya, coba bayangkan pendek, hitam, keriting, ya, bau lagi. Ya, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Kita tidak mampu membatasi kita untuk melihat Kristus. Ada usaha. Sakeus apa? Memanjat. Dia tidak bilang, udahlah, aku pendek. Udah pendek di sini dari aku. Oh enggak. Ya, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di ayat yang kelima. Coba kita baca. Di ayat yang kelima, satu, iya. Perhatikan Bapak Ibu. Perhatikan, saya mau katakan kepada saudara. Setiap usahamu mencari Kristus, Tuhan tidak pernah melewatkan Anda. Katakan amin. Ya, perhatikan. Setiap usahamu mencari Kristus, pasti dia akan melihat. Katakan amin. Setiap usahamu mencari Kristus, dia pasti tahu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, apa katanya? Ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, apa? Sakeus, apa katanya? Segeralah turun. Terus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Puji Tuhan. Kalau saja Bapak Ibu, Yesus langsung berkata kepada saudara, hei Pak Nenggolan, hari ini kan kau ulang tahun, saya akan datang ke rumahmu. Saya yakin Inang Guru Hutapea selesai saya khotbah pasti pergi ke Bulu Meranti. Yesus naik ke Yesus Agnes, aku duluannya, teman-teman, Yesus mau datang ke rumah kita ulang tahunmu. Aku mau pergi ke Bulu Meranti. Betul? Puji Tuhan. Ya, nanti walaupun doa kami nanti membawa Yesus ke sana, beli juga lah Bulu Meranti. Tidak saya larang. Saya bawa nanti ke sana Yesus, nama Yesus. Puji Tuhan. Apa enggak saudara? Ulang tahun kita yang datang siapa? Yesus. Sedangkan kita pasti juga nanti datang ke rumah Pak Nenggolan, ya senang dia. Berlagi namanya siapa? Yesus, ya. Nanti dia. Sebelum selesai nanti ini, Inang Guru Hutapea nggak nampak lagi. Udah pergi ke Bulu Meranti. Panjang umur, gak sabar lagi. Ya. Nah, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, perkataan yang sangat luar biasa dan perkataan yang memberkati. Katakan amin. Siapa kira-kira perkataan
perkataan ini rindu diberikan Tuhan kepada saudara. Kalau sempat pasar rumah aku lihat itu dasimu, aku lihat itu rompimu sangat rapi dan luar biasa. Aku akan menumpang di rumahmu karena suaramu nanti akan direkam di YouTube. Maka kerongkonganmu akan kuberkati. Dan besok berkat akan melimpah kepadamu. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan akan berbicara tentang hal itu kepada kita semua. Puji Tuhan. Hai Torpe, saya lihat di Facebook karena Yesus juga buka-buka Facebook. Kamu sudah tamat sama si Minjan loh. Lamar ke bank, bikin memo sama diriku bank. Hari ini kau harus diterima. Kira-kira bangga nggak Robert? Bangga ya Pak Allah. Karena Robert ini saya lihat di Facebooknya ini rindu menyenangkan hati mamanya. Sikit-sikit mama dan papa. Tapi Pak Robert, kalau sudah berumah tangga jangan ngomong gitu dekat istri. Nanti dia suka sama mama ya suka sama mama. Ya? Kalau ngomong sama papa sama mama jauh dari istri. Teleponnya pura-pura. Bro, di mana bro? Kira-kira dibalikin Ma, ya, mau kirim nanti 5 juta ya Ma. Lupa di dalam istri. Wah, siapa itu? Mau kirim uang ya? Ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu dia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Sakius pasti bersukacita. Katakan amin. Puji Tuhan. Di ayat yang berikut 1 di ayat 6. Ayat yang benar 1 dia. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan. Ini adalah orang kaya yang diberkati. Karena apa? Karena sebelum ayat ini ada juga pernah Yesus berkomunikasi dengan seorang kaya. Orang kaya itu datang kepada Yesus. Yesus, guru, apa yang aku perbuat agar aku melihat kerajaan surga? Maka Yesus berkata apa? No. Jangan membunuh. Apalagi? Jangan berzina. Apalagi? Ya, si Esta bilang jangan berjudi. Apalagi? Jangan mabuk. Apalagi? Jangan main joker. Apalagi? Jangan main remi. Apalagi? Jangan main biliar. Apalagi? Jangan main TikTok. Aku nggak ngerti TikTok. Kadang-kadang ditulis di situ TikTok. Sampai gini-gini dia. Ada fotonya juga. Dia cowok, tapi pakai rambut panjang. Baru nyanyi-nyanyi joget-joget. Gini-gini dia. Coba kita ya. Aku lihat itu. Tapi aku berdoa kepada Tuhan, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan. Sangat luar biasa kalau Yesus menumpang di rumah kita. Ya. Terus di ayat yang ke-7. 1 iya. Perhatikan ini. Kalau kau mengikut Tuhan, ada orang bersungut-sungut yakini dia itu adalah cemburu. Katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengikut Kristus, perhatikan, ada yang cemburu kepada saudara. Maka ada lagu-lagu ejean. Ada yang cemburu.
Ingat itu. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Persoalannya Bapak Ibu, jangan kau sakit hati dengan orang yang bersungut-sungut. Dia mulut dia kok mau ngomong apa nggak apa-apa, biar aja. Kecuali mulut kita dipakai untuk bersungut-sungut, kita keberkatan. Bila dia bersungut-sungut, mulut kita yang dipakai. Kalau mulut dia, biar aja orang muka dia yang dibuang kok. Mau buang muka, buang badan, buang mata, buang semua kau bilang. Sampai buang hidung, buang. Buang hidung nggak apa-apa, congkel mata, buang semua. Gak usah buang muka, semua buang badan kau nggak apa-apa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ingat, kalau kau dekat dengan Tuhan ada orang yang cemburu. Puji Tuhan. Ya, kayak ini juga keluarga kita setelah kita komsel, pasti ada yang cemburu. Ada tetangga yang bersungut-sungut, Allah mau, lu udah memakai tikar kalau tiap hari kopi es manis kue, ada lagi berdiri mau makan kue. Hati-hati, itu adalah menjerumuskan kamu. Tapi Tuhan mau menumpang di rumahmu. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, apa lama Yesus berdosa, ya sebinoto. Dia por binoto di mana-mana tu dia lalu itu. Paling dalam konsep, lalu pertanyaan, pala sono, jepang, semua pertanyaan. Lagi kita kotor, matanya hari semua mana. Tapi Bapak Ibu perhatikan, apapun yang dibilang orang, yang penting Yesus mencintai. Puji Tuhan. Ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena sudah terima Sakyus. Ya, di ayat yang ke-8 kita lihat Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-8 kita baca satu-satu ya. Iya. Perhatikan, ini orang kaya yang diberkati Tuhan. Karena apa yang dikatakan dalam Alkitab, pernah orang kaya berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia berbuat? Jangan kau membunuh, jangan biri, semua jangan. Orang kaya itu berkata apa? Sejak lahir itu tidak pernah saya lakukan. Tapi Yesus berkata, ada satu hal lagi. Apa katanya Yesus? Juallah hartamu, bagi-bagi kepada orang miskin. Orang kaya itu langsung gini, sama aku dijual harta. Kan bisa dibilang bagus-bagus, udah sedikit kayak ya. Maka orang kaya itu apa? Langsung bersedih hati meninggalkan siapa? Yesus. Tapi lihat Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Tuhan, setengah dari itu akan kuberikan kepada orang miskin. Perhatikan. Kenapa harus ke orang miskin? Karena Alkitab juga mencatat, ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku apa? Pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku terpenjara, engkau datang menjenguk aku. Yang engkau berikan kepada orang miskin itu orang kecil dari antara orang itu. Yesus berkata apa? Itu sama dengan memberikan kepada aku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah kita lihat, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, perhatikan ini bagus-bagus Bapak Ibu, Tuhan itu baik dan penuh dengan pengampunan. Walaupun banyak dosa kita di hari-hari yang lewat, tapi Tuhan mau mengampuni kita. Puji Tuhan. Apa katanya? Ya. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seseorang, apa katanya? Akan ku kembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan mau kita berubah, meninggalkan jalan-jalan kita yang penuh dengan dosa. Puji Tuhan. Ayat yang ke-9, sama-sama kita baca. 1, iya. Kata Yesus kepadanya, wah, sangat luar biasa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Kenapa? Kepada rumah ini, karena orang ini apa katanya? Anak Abraham. Puji Tuhan. Perhatikan prosesnya. Tidak cukup dan tidak harus bertahun-tahun kita harus bertobat. Perhatikan Zakheus. Seketika itu dia bertobat, seketika itu juga Yesus bernumpang di rumahnya, dan seketika itu juga keselamatan terjadi di rumahnya, dan seketika itu juga keturunannya adalah anak Abraham. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau semua diselamatkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-10, sedikit lagi Bapak. Ya. Sama-sama kita baca. 1, iya. Puji Tuhan. Kita semua orang berdosa. Kitalah yang dicari Tuhan untuk diselamatkan. Yang penting kita merendahkan hati. Yang penting kita menundukkan hati. Karena Tuhan tahu dan Tuhan mau. Dia mau melihat kerendahan hati kita, dan hati yang penuh itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya keselamatan akan terjadi di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami.